Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, solih-solihah level 4, Said class, Ammar class, Akhil class, and Hakim class. Meet again with Miss Tian in thematic lesson. In this occasion, we are going to learn about gagasan pokok and gagasan pendukung. And also, we are going to learn about our sense of hearing or ear. Okay, so check this one out. Oke, soli-solihah, hari ini kita akan belajar lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita baca dulu paragraf dengan judul Bekerja sama dalam keberagaman. Kalian juga bisa lihat bacaannya ada di buku dinas halaman 75 sampai halaman 76 ya. Kita baca dulu bersama mulai dari paragraf pertama. Yuk dibaca yuk. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap melakukan percobaan. Nah, mari kita cari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Kalian masih ingat bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pasti masih ingat ya, bahwa gagasan pokok bisa dicari atau bisa dilihat dari kalimat inti atau kalimat pokok. Nah, kita cari dulu mana kalimat pokoknya ya. Coba lihat kalimat pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, jadi intinya pada kalimat pertama ini tentang tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, mari kita lihat apakah kalimat kedua sampai ketujuh menjelaskan tentang tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Yuk kita lihat. Nomor 2. Mereka berkumpul di rumahnya. Berarti juga tentang percobaan tadi ya. Kalimat ketiga. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Berarti juga menjelaskan tentang kalimat pertama. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Juga menjelaskan tentang kalimat pertama. Udin dan Beni membawa benang. Juga menjelaskan tentang kalimat pertama. Kalimat ke-6 dan ke-7 juga menjelaskan tentang kalimat pertama. Jadi, kalimat pertama disebut sebagai gagasan pokok. Sedangkan kalimat 2 sampai 7 bisa dijadikan sebagai gagasan pendukung. Paham ya, solih-solihah? Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara adzan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya digunakan untuk sholat. Beni beragama Kristen, Dayu beragama Hindu, dan Lani beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu sama lainnya.
Nah, yuk, mari kita cari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Ada yang sudah tahu? Alhamdulillah, pasti ada yang sudah tahu. Paragraf kedua tadi terdiri dari 7 kalimat juga ya. Nah, kita baca kalimat pertama. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Jadi saat mau melakukan percobaan tiba-tiba terdengar adzan. Nah, apakah kalimat kedua sampai ke-7 menjelaskan tentang kejadian-kejadian saat percobaan akan dimulai? Coba kalian baca sendiri. Nah, kalimat kedua. Siti dan Udin meminta izin untuk melakukan sholat. Berarti juga sebelum percobaan dimulai. Ya. Kalian pasti sudah tahu bahwa kalimat ketiga sampai ke-7 juga menjelaskan tentang kejadian saat percobaan akan dimulai. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat pertama bisa dijadikan sebagai gagasan pokok. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat ke-7 kita jadikan sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Oke, sekarang kita ke tugas kalian. Tugas kalian adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya untuk paragraf ketiga ya. Kalian baca sendiri pada halaman 76. Lalu setelah kalian tulis pada buku tulis kalian, nanti kalian kirimkan fotonya pada nomor HP Miss Yan. Oke, paham ya? Oke, now we are going to learn about sense of hearing or ear. Do you have ears? Yeah, please touch your ears. Okay, yeah, there are 2 ears, right and left. Ear consists of 3 parts. Yeah. The first part is outer ear. It consists of auricle or pinna, atau dalam bahasa Indonesia artinya daun telinga. Ya, yang paling terluar yang bisa kalian pegang ini bagian namanya auricle atau pinna. And then the second part of outer ear is auditory atau ear canal atau artinya liang telinga. And the next is middle ear. Ya, bagian tengah telinga ya. Ada apa saja di sana? Yang pertama ada eardrum atau gendang telinga. Itu yang nanti setelah ear canal itu langsung ada eardrum. Yang kedua ada eustachian tube atau saluran eustachius. Itu nanti yang menyeimbangkan bunyi yang masuk ya. And then there are 3 small bones, yaitu hammer, incus, and stirrup. Hammer artinya martil. Kenapa namanya martil? Karena bentuknya memang seperti martil yang kecil ya. Kemudian di sampingnya hammer itu ada incus atau landasan. And then stirrup itu sanggurdi, artinya sanggurdi. Jadi ini hammer, incus, and stirrup bentuknya seperti tulang-tulang kecil ya. And the third part is inner ear. It consists of cochlea and auditory nerve. Cochlea disebut juga rumah siput karena memang seperti rumah siput or snail shape. And then auditory nerve. Ini yang menyambungkan transmit the sound into the brain. Let's see this picture ya. This is our ears. This is our outer ears, telinga bagian luar kita. Kemudian yang sini, this is our middle ear atau yang tengah. Ini yang tadi disebut dengan eardrum. Kemudian ini 3 small bones, hammer, incus, and stirrup. Nah, ini namanya eustachius tube.
ya. And the last is inner ears. Nih, cochlea. Sebenarnya ini ada 3 lingkaran setengah lingkaran, tulang setengah lingkaran juga sini. Kemudian ini ada auditory nerve-nya yang nanti akan menyambungkan bunyi itu ke otak, ya. Oke, let's see one by one. From outer ears, this is the pinna, our auricle. And then this is auditory canal or ear canal. And then the middle ear, we have eardrum, hammer, incus, stirrup, and then Eustachius too. Good. Next, inner ear, we have cochlea. Nah, ini yang tadi ya, bentuknya seperti siput. Fungsinya adalah nanti menerima suara yang sudah masuk sini ke eardrum, lalu ditransmitted oleh ini 3 tulang kecil, lalu masuk ke cochlea, ya. And then we also have auditory nerve, nih ya, auditory nerve. Oke, solihah. Kita nanti tugas kalian adalah mencatat ini. Mencatat ini pada buku tulis kalian, dicatat saja, tetapi itu tidak usah dilaporkan ke Miss Dian ya. You only need to write them on your notebook and then please study it by yourself at home, okay? Okay.